Episode 13, Suapin. Setelah acara makan malam tim selesai dan karyawan sudah pada pulang, Farhat mengantarkan Melisa pulang ke rumah dengan mobilnya. Di dalam mobil Melisa terus memandangi Farhat yang sedang fokus menyetir dengan tatapan prihatin. Ngeliat Om Farhat kok kasihan banget ya, segitu traumanya dia sama perempuan sampai-sampai. Syah, aduh. Rinti Farhat memotong Melisa yang sedang berbicara dalam hati, ia memegangi perutnya yang sedang sakit karena dari pagi ia tidak memakan apapun saking sibuknya mengurus perubahan mendadak. Om kenapa? Tanya Melisa terkejut. Perut Om sakit, kalau gitu kita ke rumah sakit aja sekarang Om. Melisa menjadi panik melihat keadaan Farhat, ditambah ia tidak bisa menggantikan Farhat yang sedang sakit menyetir mobil. Farhat segera memutar balik mobilnya dan menuju ke rumah sakit yang mereka lewati beberapa menit lalu. Setelah sampai di rumah sakit, Melisa segera keluar dari mobil dan memapa Farhat yang kelihatan sudah lemas dan pucat. "Suster, tolong!" teriak Melisa kepada suster yang sedang bertugas. Dokter memeriksa Farhat dan memberikan infus karena keadaan perut Farhat sudah tak terkendali antara sakit, mual dan pusing. "Ini gejala tukak lambung Pak, apa Bapak tidak makan seharian tadi?" tanya dokter yang baru selesai memeriksa kondisi Farhat. "Tidak." Farhat menjawab dengan suara yang hampir hilang. Karena kondisi Farhat yang lemas dan tidak bisa menelan makanan ataupun obat, jadi dokter mengharuskannya menghabiskan minimal 1 botol infus baru diperbolehkan pulang. "Kenapa Om nggak makan seharian?" tanya Melisa dengan raut wajah khawatir namun sedikit canggung. "Om bahkan lupa kalau belum makan dari tadi pagi," jawab Farhat yang masih terbaring lemas. Melisa tahu kalau Om udah tua, tapi masa bisa lupa kalau belum makan, celetuk Melisa. Farhat hanya tersenyum melihat tingkah Melisa yang mencoba perhatian namun terlihat canggung. Farhat meraih tangan Melisa dan meletakkannya di dahinya. "Ngapain Om?" Wajah Melisa merah dan seketika tubuhnya mengeluarkan keringat dingin. "Sebentar aja, biar Om bisa tidur, Om ngantuk banget." Farhat memejamkan matanya, lalu ia mengingat masa 10 tahun lalu di mana Melisa masih kecil. Jika sedang demam Melisa selalu meminta Farhat meletakkan tangannya di dahinya agar bisa tidur. Akan tetapi Melisa sama sekali tidak mengingat kenangan manis yang sangat membekas di ingatan Farhat tersebut. Melisa mengamati wajah Farhat dan tanpa disadari ia terpaku pada bibir tipis nan maskulin milik Farhat, ditambah garis rahang yang terpahat sempurna semakin membuat ketampanan seorang Farhat terpancar sempurna. "Kasian Om Farhat, ganteng-ganteng malah homo," gumam Melisa. Dia tidak menyadari kalau Farhat masih bisa mendengarnya bergumam. "Apa?" Farhat tiba-tiba membuka matanya dan menatap tajam ke arah Melisa. Melisa yang terkejut langsung mengangkat tangannya dan langsung berdiri dari tempat duduknya. "Kenapa Om?" Farhat langsung duduk di atas ranjangnya. "Om seneng kamu barusan bilang Om ganteng, tapi homo." "Apa? Apa maksud kamu?" "Bukan apa-apa Om salah dengar deh kayaknya." Melisa beralasan sambil menjauh dari Farhat. "Jangan bilang kamu percaya sama gosip di kantor," kata Farhat. "Jadi Om tahu gosipnya. Terus kenapa Om diem aja? Kenapa nggak menjelaskan sama mereka?" tanya Melisa perlahan. Ia memastikan agar mulutnya tidak salah bicara. "Om males ngeladenin mereka, dan suatu hari Om akan buktikan kalau prasangka mereka terhadap Om salah." Tatapan Farhat kini menjadi pasrah. Selama ini ia menganggap gosip-gosip itu sebagai penyemangat hidupnya. "Melisa, dengan cara Farhai nikah sama perempuan Om?" tanya Melisa ragu dengan wajah polosnya. "Sama kucing Melisa," jawab Farhat sambil mendengus. "Kucingnya perempuan kan Om?" Lagi-lagi Melisa bertanya dengan tatapan polos. "Nggak jadi, Om nggak bakal nikah," jawab Farhat kesal sambil membalikkan badannya membelakangi Misa. Melisa hampir tertawa melihat sisi lain dari omnya yang kekanak-kanakan. Pagi harinya, Melisa yang hendak berangkat ke kantor mendapati ibunya sedang menyusun bekal. "Loh Bu, kok Melisa dibawain bekal? Kan
Melisa makan di kantor. Ini bubur buat Om Farhat, pastikan dia makan ini ya. Bubur ini bagus buat orang yang punya penyakit lambung. Nita lalu memasukkan bekal tersebut ke dalam tas dan memberikannya pada Melisa. Setibanya di kantor, Melisa memperhatikan semua orang tengah sibuk dengan komputernya, lalu Melisa mengendap-endap berjalan ke kantor Farhat sambil membawakan bubur buatan ibunya, mengingat saat ini jamnya sarapan dan Melisa belum melihat Farhat keluar dari kantornya. Om, maaf ganggu, ini ibu buatin bubur untuk Om. Melisa meletakkan bubur itu di meja Farhat, kamu udah sarapan? Tanya Farhat sambil tersenyum manis. Belum Om. Melisa menelan ludahnya yang tercekat di tenggorokan karena perasaannya mulai tak enak, kalau gitu ayo makan bareng, ajak Farhat. Ia lalu berdiri dan menarik tangan Melisa ke sofa yang juga ada di ruangannya. Tangan Melisa bergetar hebat saat dipegang oleh Melisa, lah merasa benar-benar gugup dan malu. Tenang Melisa, jangan takut, Om Farhat menganggap kamu ponakan jadi jangan overthinking, batin Melisa menenangkan dirinya sendiri. Farhat hanya tersenyum penuh kebahagiaan merasakan tangan Melisa yang bergetar hebat begitu. Entah kenapa melihat Melisa gugup seperti itu membuat Farhat semakin bersemangat untuk lebih dekat lagi dengannya. Mereka pun menyantap bubur buatan Nita, di ruangan tertutup dan hanya ada mereka berdua membuat suasana malah menjadi canggung dan dingin. Farhat berusaha membuka topik namun Melisa yang terlanjur gugup panas dingin hanya menanggapi dengan iya. Oh dan Kenapa kamu kelihatannya canggung sekali? Farhat sepertinya mengamati Melisa dari tadi. Gak apa-apa Om, jawab Melisa singkat. Farhat mengarahkan sendoknya ke mulut Melisa. Aak. Farhat menyodorkan sendok selayaknya orang tua menyuapi anaknya. Melisa tertegun melihat tingkah Farhat yang menurutnya semakin aneh. Kenapa? Padahal dulu kamu paling senang Om suapin. Farhat menarik kembali sendoknya dengan senyum yang memudar karena Melisa tidak membuka mulutnya. Orang tua ini, bisa nggak sih nggak usah bandingin dulu dan sekarang, dulu kan aku masih kecil, masa iya disamain terus. Batin Melisa kesal, namun ia tetap tersenyum kepada Farhat walaupun terpaksa. Tok, Pak Farhat. Panggil Mila dari luar dengan beberapa map hitam menumpuk di tangannya, buk Mila Om. Melisa panik dan langsung berdiri dari kursi. Farhat pun tak kalah paniknya dari Melisa, lalu menarik tangan Melisa dan menyuruh dia bersembunyi di bawah meja kerjanya.